izin dulu orang tua kalau mau demo ya, karena nanti kalau nggak izin dicariin. Nah ini kayak ini sudah dicariin loh, nggak pulang-pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas, mengurai, menganalisa ada demo pelajar setelah demo mahasiswa. Jadi sehari setelah demo mahasiswa, demo pelajar ini ada pada kemarin ya. Tetapi kita lihat di berita online, kita akan padukan beberapa konten-konten berita ya, bahwa mereka ternyata secara garis besar malah merusak. Jadi demo yang pelajar ini malah merusak. Kita lihat apa sih sebenarnya tuntutan mereka kok demo. Jadi para pelajar ini anak-anak STM ya, itu mau demo gara-gara apa? Nah, kalau kita lihat judulnya gini, pelajar demo di DPR protes segalanya diatur negara. Nah, itu kemudian kita wawancara salah satu wartawan dengan anak-anak yang sedang demo. Ya, dari mana saja ini ya ngobrol. Kemudian ini berbicara apa sih yang mereka pahami. Jadi mereka ketika mengatakan karena semuanya diatur oleh negara. Nah, mereka melihat bahwa tujuannya gini, kita juga kan manusia, kita punya masa depan, ke depannya gimana ya, kita kan juga punya privasi sendiri ya, nggak mungkin diatur negara semua. Sekarang kita cuma mau minta keadilan, nggak semuanya itu undang-undang diatur sama negara. Ya memang boleh negara ngatur tapi seperlunya ya, karena manusia itu yang mengatur, Tuhan bukan negara. Ketika ditanya adalah masalah apa sebenarnya mengaturnya itu, ya poin-poinnya undang-undangnya apa saja, maka dijawab ya, mengekang privasi itu dalam hal apa. Ya secara umum kayak suami istri, kayak gimana ya, namanya berhubungan suami istri, masa nggak boleh berhubungan, kan aneh. Jadi dia menganggap ada pasal-pasal yang melarang untuk berhubungan antara suami dan istri. Nah seperti itu saja. Nama detail undang-undangnya, pasalnya itu nggak tahu ya. Dia bilang kurang paham. Dari situ mereka dari luar Jakarta, di sini diwawancarai dari Parung atau Bogor, daerah Bogor. Ya, itu nama sekolahnya dia tidak diketahui. Nah, di situ juga mereka ketika ditanya yang lain sebenarnya demo tentang apa, jawabnya masih ngambang ya. Jadi ketika tadi soal masa memelihara hewan, kalau hewan keperkarangan orang lain kita didenda atau dipidana. Kalau salah satunya yang lain ditanya, ya kan, sama jawabnya tadi, masa dilarang antara cowok sama cewek, ya dilarang atau dibatasin. Ya. Jadi ketika ditanya dari mana taunya, dan saya banyak tahu dari berita tentang RKUHP yang baru. Jadi itu mungkin tentang pasal-pasal yang kontroversial. Nah, ada beberapa RUU KUHP yang baru itu memang ada beberapa pasal yang kontroversial. Tapi yang sering paling diingat oleh mereka para pelajar ini adalah ketika mengatakan hubungan suami istri tidak boleh diatur oleh sama negara. Kemudian yang kedua hewan, itu fokusnya di situ. Jadi tuntutan mereka sebenarnya lebih seperti itu ya. Yang kedua, ada lagi judul berita online, pelajar ikut demo, kenapa mereka lebih berani dibanding mahasiswa. Karena berani ini dalam tanda kutip, karena kalau kita lihat ternyata mereka masih memakai seragam sekolah untuk menunjukkan identitas mereka sekolah. Yang kedua, mereka ternyata sampai berita ini diturunkan ya, banyak yang mengulas bahwa justru perusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum yang di hari pertama kemarin sudah dilakukan, ketika malam harinya ini pelajar ini, yang masa pelajar ini juga melakukannya. Kalau kita lihat dari sisi pandang psikologi ya, karena ada di situ kesetiakawanan. Jadi ketika teman-temannya mengajak, mereka harus ikut demi eksistensi kesetiakawanan dengan teman-teman yang lain. Maka mereka ikut juga demo, dan bukan hanya satu orang, maksudnya satu daerah, tapi datang dari luar Jakarta untuk demo. Karena ya itu tadi, niatnya katanya mereka membantu mahasiswa untuk demo.
Nah, karena dipanggil rasa demo ini untuk demo, mereka datang semua dari berbagai daerah. Tapi yang jadi masalah, banyak perusakan-perusakan yang terjadi setelah itu. Sebenarnya kalau kita ulas, apakah boleh anak-anak pelajar ini demo? Ya, kembali kepada tujuan demo itu, tujuan awal daripada demo itu. Sebenarnya mereka ngerti nggak sih tentang KUHP, tentang KPK, tentang yang lain-lain, atau hanya terbuai atau melihat segala sesuatunya secara parsial di media online misalnya, atau di WhatsApp atau di media sosial. Oh, ternyata pasal KUHP seperti ini. Nah, yang menjadi rancu mereka mungkin belum tahu, karena dari perbincangan saya dan teman-teman yang mungkin sudah lulus dari sekolah, sudah lulus dari kuliah, ketika saya tanya apa sih RUU KUHP, saya kok nggak ngerti, mereka juga sebenarnya masih belum paham. Kecuali memang teman-teman yang mendalami tentang hukum, itu justru lebih menjelaskannya lebih gamblang. Maka permasalahan atau persoalan tentang RUU KUHP dan RUU KPK ini sejatinya memang agak rumit, karena pasal-pasal itu memang punya tujuan khusus dibuatnya. Nah, para pelajar ini ya tadi dari wawancara dengan media online itu hanya menjawab skenanya. Jadi pasal itu kan banyak, tapi hanya yang diingatnya tentang tidak boleh hubungan suami istri, padahal itu pasal tertentu. Ya saya kira juga tidak berbunyinya seperti itu. Yang kedua tentang hewan yang keperkarangan. Tapi substansi daripada mereka demo itu sebenarnya apa? Apakah mereka mengerti atau memang datang ke sana atas ajakan? Nah, yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah ada berita online yang judulnya pesan mahasiswa ke pelajar demo ricu. Ya, pesan mahasiswa ke pelajar di demo ricu. Pesannya apa? Unjuk rasa, jangan merusak. Kalau kemarin memang para mahasiswa tuntutannya jelas, ya, mereka bisa mengurai dan mereka dipanggil ke gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi, dan ternyata mereka ditanggapi, ya, ini, ya. Tapi ketika pelajar ini malah rusuh, malah ricuh, malah banyak terjadi pengerusakan. Nah, kemudian malah mahasiswa, kakak-kakak mereka yang demo itu berpesan jangan merusak, unjuk rasa jangan merusak. Kalau dilihat masa pelajar yang unjuk rasa di area gedung DPR MPR masih bertahan, ya. Tadi malam ini beritanya. Setidaknya masih ada tiga titik konsentrasi masa pelajar yang masih bertahan tadi malam, ya. Dihimbau membubarkan diri sebab sudah melewati batas waktu terkait aturan penyampaian pendapat. Jadi sudah memang ada jamnya dan itu sudah melewati. Aksi pelajar ini sebetulnya mendapatkan apresiasi karena menyuarakan keresahan di masyarakat, ya. Antusiasnya cukup besar, bagus, ya. Tetapi masa pelajar malah justru terlibat bentrokan dengan petugas. Wah, ini petugas sudah jaga, malah masa ini yang dari pelajar justru malah bentrok dengan petugas. Mereka juga bahkan melemparkan batu, botol, dan bom molotov ke arah gedung DPR, ya. Masa juga melakukan perusakan fasilitas publik, ya. Jadi sebenarnya ketika demonstrasi itu unjuk rasa adalah menyampaikan aspirasi masyarakat, kemudian kok ada perusakan, ini sebenarnya menyeleweng. Kenapa? Karena uang rakyat digunakan untuk membangun fasilitas umum. Ketika disampaikan demo unjuk rasa malah merusak, itu justru merugikan. Jadi sebenarnya ini kontradiktif, katanya menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi kenapa dengan merusak merusak fasilitas yang dibiayai oleh rakyat. Nah, ini ya. Jadi ini kontradiktif. Seharusnya sejatinya kalau memang ingin mewakili rakyat, yang menjaga juga barang-barang punya rakyat. Dan satu lagi, ketika masa pelajar ini berkumpul, akan mudah, ya, dihasut, akan mudah terprovokasi, karena nanti yang hadir di situ bukan hanya masa pelajar, macam-macam. Dan dalam manajemen massa, ketika ada massa yang berkumpul, maka ini cenderung psikologi massa, ya. Kalau sudah ada yang menyuarakan satu hal terus berbuat sekitar sedikit 5 atau 10 orang satu hal, maka orang yang banyak ini akan cenderung mengikuti.
Jadi sebenarnya kuncinya di manajemen massa dalam psikologi massa, orang akan gampang ikut-ikutan. Orang akan gampang tersulut untuk ikut-ikutan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang banyak. Nah, di situ. Jadi sebenarnya pengen menggerakkan massa, hanya beberapa orang saja melakukan, nanti yang lain pasti ikut. Itu sudah ada dalam manajemen massa dalam psikologi massa. Maka yang perlu dilihat apakah adik-adik pelajar ini benar-benar tahu fungsi demo itu untuk menyuarakan apa, ya kan? Tetapi yang terjadi, oke, bolehlah demo, tetapi kenapa kok malah merusak fasilitas umum? Jangan-jangan ada beberapa orang yang memang mengompor-ngompori untuk merusak fasilitas massa. Demo yang damai, demo yang baik. Ada lagi satu berita, ya, kisah haru ibu cari anaknya yang ikut demo di DPR. Pulang nak, pulang dicari ibunya. Kejadian haru menyeliputi demo pelajar di kawasan gedung DPR. Seorang ibu meminta anaknya pulang, tidak melanjutkan aksi. Belajar, 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 itu tugas kamu nak, pulang, ya, kata seorang ibu ini, yaitu orang tua dari anaknya yang ikut demo, pelajar yang ikut demo. Sambil menangis, Suci menyampaikan permintaannya lewat pengeras suara. Suci saat itu berada di belakang gedung DPR saat massa menghentikan serangan ke arah gedung DPR. Ikut mendampingi ibu itu ada Kapolres yang juga menenangkan ibu tersebut. Dari informasi yang dihimpun oleh kantor berita Antara, ibu ini mengetahui keberadaan anaknya bergabung dengan pelajar lainnya untuk berdemo di DPR dari media sosial teman anaknya, ya. Jadi ayo, ya, pulang, ya. Kemudian kami Polri dan TNI tidak akan melakukan penyerangan. Nah, jadi dari situ ada seorang ibu yang mencari anaknya sampai ke gedung DPR. Nak, pulang nak, ya, sambil menangis karena udah belajar, ayo pulang. Jadi sebenarnya bukan hanya ibu ini saja yang resah, tapi saya yakin ada banyak ratusan ibu-ibu lain yang kemudian resah karena anaknya belum pulang dan melakukan demo. Nah, jadi demo ada batas waktunya, siapapun boleh demo, tapi tolong yang tertib, jaga fasilitas negara, fasilitas masyarakat, yang itu kemudian bisa merugikan orang lain jika dirusak. Yang kedua, izin dulu orang tua kalau mau demo, ya, karena nanti kalau nggak izin dicariin. Nah, ini kayak ini sudah dicariin loh, nggak pulang-pulang, ya. Maka kalau para pelajar mau demo, izin dulu, bilang sama orang tuanya supaya tidak dicarikan. Ya, kalau dicarikan gini repot, pasti juga nanti sebenarnya banyak ibu-ibu yang mencari anaknya supaya pulang, tetapi yang terdeteksi oleh media online ini baru beberapa saja. Nah, itu intinya adalah demokrasi, kita bebas bersuara, bebas berpendapat, bebas menyuarakan aspirasi siapa saja, tetapi ya harus tahu tuntutannya apa, harus tahu tujuannya apa, sehingga bisa diukur. Ketika demo hanya berdasarkan katanya seperti yang dilakukan oleh para pelajar ini menjadi ambigu karena kemudian ada perusakan fasilitas masyarakat, fasilitas umum, fasilitas publik. Yang kedua, yang selanjutnya, bahwa anak-anak pelajar harus tahu batas-batas kapan demo itu bisa selesai. Dan yang ketiga, jangan lupa minta izin kepada orang tua sehingga orang tuanya tidak ikut ke sana, khawatir malah mencari anaknya. Nah, itu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya. Mari kita tetap menjaga kesantunan, mari kita tetap menjaga demokrasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi pilar demokrasi ada 4, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan terakhir adalah media. Media mengontrol bagaimana jalan ketiga lembaga ini, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, sehingga di dalam media semuanya bisa beraspirasi, bisa ikut mengontrol. Salah satunya adalah media sosial, bagaimana mengontrol agar ketiganya berjalan dengan baik. Terima kasih para pemirsa, kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.